Di gedung pencakar langit Sentosa Tower, divisi Sigma beroperasi seperti jantung yang tak kenal lelah. Setiap kuartal, laporan keuangan korporat selalu mencatat Sigma sebagai penyumbang 40% dari total profit. Mereka adalah divisi digital yang meluncurkan platform inovatif, menguasai pasar, dan menjadi kebanggaan perusahaan. Namun, di balik kesuksesan itu, ada satu ironi yang setiap tahun menggerogoti semangat tim Sigma, politik anggaran. Aturan korporat jelas, semua divisi harus menggunakan anggaran operasional tahunan sebelum tanggal 15 Desember. Setelah itu, tidak ada pengeluaran tanpa izin khusus dari korporat. Tujuannya mulia, disiplin fiskal, perencanaan matang, dan akuntabilitas. Setiap November, seluruh manajer divisi diingatkan melalui email berlogo resmi bahwa aturan ini berlaku untuk semua tanpa pengecualian, termasuk tim di lingkup korporat sendiri. Kita yang hasilkan profit besar, tapi kita yang diperlakukan seperti anak bawang, gerutu Rendra, manajer pengembangan Sigma, suatu sore di ruang rapat mereka di lantai ke-33. Aris, kepala divisi Sigma, menghela napas. Kita patuh saja, itu nilai yang kita pegang. Mari kita selesaikan rencana belanja ini dengan integritas. Maka, seperti tentara yang disiplin, Sigma bekerja ekstra. Mereka mengajukan proposal detail untuk pelatihan sertifikasi, upgrade server, perangkat keras pendukung, dan riset pasar semua sebelum batas waktu. Setiap receipt diverifikasi 3 kali. Setiap invoice diproses dengan teliti. Pada 14 Desember, anggaran Sigma habis terpakai sesuai rencana, tepat waktu, dan efisien. Mereka bahkan mendapat pujian dari tim audit internal. Sementara itu, dari Menara Gading di lantai 50, korporat mengirim email reminder terakhir, tenggat waktu anggaran tahunan berakhir besok. Setiap pembelanjaan setelah tanggal 15 harus mendapat persetujuan tertulis dari CFO. Kepatuhan adalah kunci. Hari itu, 17 Desember, Rendra harus menemui tim hukum korporat untuk membahas kontrak baru. Saat menunggu di resepsionis lantai 50, matanya tertumbuk pada pemandangan yang membuatnya membeku. Di seberang lobi yang dilapisi kayu oak, pintu ruang rapat eksekutif terbuka. Dari dalam, terdengar suara tertawa dan percakapan santai. Beberapa staf korporat mengangkut beberapa unit laptop merek terbaru model yang lebih canggih daripada yang disetujui untuk Sigma ke dalam ruang tersebut. Di meja resepsionis, tergeletak beberapa kertas pengiriman barang, 35 unit monitor ultra-wide curve untuk tim komunikasi korporat. Tanggal pesan, 16 Desember. Tanggal pengiriman, 17 Desember. Rendra mencoba menenangkan diri. Mungkin sudah ada izin khusus, pikirnya. Namun, keesokan harinya, saat rapat koordinasi antar divisi, kepala divisi operasi yang juga kesulitan memenuhi tenggat waktu berbisik pada Aris, "Kami lihat tim acara korporat lagi pesan sistem audio mahal kemarin. Katanya untuk acara tahun depan. Kok bisa ya? Padahal batas waktu lewat." Aris hanya diam, tapi cerita serupa mulai bermunculan. Seorang analis dari Sigma yang kerap berkoordinasi dengan tim HR korporat melihat pengumuman internal, kantor lantai 50 akan mengalami renovasi area panci bulan Januari. Kontrak sudah ditandatangani dan dibayar tanggal 18 Desember. Aturan yang sama, tetapi dua dunia yang berbeda. Puncaknya adalah saat perayaan akhir tahun perusahaan, tepat di tanggal 22 Desember. Acara digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Dekorasi mewah, hiburan band terkenal, dan hadiah-hadiah fantastis untuk games. Seorang teman Rendra dari tim logistik korporat tak sengaja berkata, "Panitianya kalang kabut, soalnya baru boleh keluarin dana untuk ini setelah tanggal ke-18. Tapi ya sudah, jalan saja." Malam itu, Aris berdiri di dekat jendela ballroom, menatap kota yang berkelap-kelip. CFO perusahaan menghampirinya, menepuk punggungnya. "Kerja bagus, Aris. Sigma lagi-lagi jadi pahlawan profit. Tahun depan, anggaran kalian kami pertimbangkan untuk naik." Aris menatapnya. "Terima kasih. Tapi saya mau bertanya, bagaimana dengan kepatuhan pada batas waktu anggaran? Kami di Sigma berusaha sangat keras mematuhinya." CFO itu tersenyum ringan, agak miring. Aturan itu perlu fleksibilitas. Untuk kepentingan korporat, sometimes we need to be agile. Kalian di divisi operasional mungkin perlu lebih ketat. Kami di level korporat punya dinamika sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara,
sejuk dan tumpul seperti pisau yang tak pernah diasah. Esok harinya di lantai 33, Aris mengumpulkan seluruh tim Sigma. Saya tahu banyak dari kita yang kecewa. Kita merasa diperlakukan tidak adil. Tapi ingat, kita punya kebanggaan pada kerja kita sendiri. Kepatuhan kita bukan untuk mereka, tapi untuk prinsip kita sendiri. Rendra mengangguk, tapi di matanya ada api yang redup. Semangat mereka tidak lagi seperti dulu. Mereka tetap profesional, tetap menghasilkan profit, tetapi kepercayaan pada satu aturan untuk semua telah pecah. Di lantai 50, kehidupan berjalan seperti biasa. Email tentang penting.